Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nelly Nur Alifa dengan NPM 23030500037. Saya dari kelas 6A. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas kuliah pendidikan mitigasi bencana. Yang pertama, jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ada 3 jenis. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam sendiri yaitu yang disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Yang kedua ada bencana non alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi dan wabah penyakit seperti corona. Yang ketiga yaitu bencana sosial, yaitu bencana yang terjadi karena adanya konflik antar manusia. Soal kedua yaitu hubungan antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Nah, hubungan bahaya adalah kapasitas alam yang tidak bisa dihilangkan atau pasti terjadi lagi. Nah, risiko bencana akan tinggi dan kerentanan masyarakat besar. Sebaliknya, risiko bencana dapat diminimalisir apabila kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman dinaikkan, meskipun bahaya tersebut tidak bisa dihilangkan. Soal ketiga yaitu Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif atau Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Nah, wilayah-wilayah dengan potensi gempa dan tsunami yang tinggi di Indonesia, yang pertama ada pesisir barat Sumatera, ada Sulawesi dan Maluku. Yang kedua ada pesisir selatan Jawa, ada Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan ketiga pesisir timur, ada Sulawesi dan Maluku. Soal keempat, Indonesia terletak di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu jalur pegunungan vulkanik aktif dunia dan zona pertemuan lempeng tektonik. Nah, hal ini menyebabkan frekuensi erupsi gunung api, gempa bumi tektonik atau vulkanik, serta tsunami sangat tinggi. Nah, implikasinya di SD yaitu kurikulum SD wajib memasukkan seperti mitigasi bencana secara kontekstual untuk melatih anak melalui simulasi bencana serta menciptakan lingkungan aman. Bangunan SD harus memenuhi seperti standar keamanan fisik serta rutin mengadakan simulasi evaluasi mandiri bagi siswa. Soal yang kelima yaitu perbedaan mitigasi struktural dan non struktural. Nah, mitigasi struktural sendiri adalah mengurangi risiko dengan bangunan atau rekayasa fisik. Contohnya seperti bangunan tahan gempa, bendungan, dan tembok pemecah ombak. Nah, sedangkan mitigasi non-struktural adalah mengurangi risiko lewat kebijakan dan kapasitas manusia. Contohnya seperti pembuatan jalur evakuasi dan simulasi kebencanaan. Soal keenam yaitu guru harus mengambil peran proaktif sebagai agen perubahan atau agen of change, yaitu tidak menunggu instruksi resmi melainkan memulai mengintegrasikan seperti edukasi bencana ke dalam kegiatan instruksional harian secara bertahap. Solusi konkretnya yang pertama adalah inovasi peringatan diri lokal menggunakan seperti kentongan atau alat musik tradisional setempat sebagai penanda tanda bahaya atau simulasi evakuasi dengan nada ritme khusus. Yang kedua yaitu seperti penguatan gotong royong atau sambatan atau kerja bakti, itu melibatkan seperti paguyuban orang tua murid untuk membersihkan drainase sekolah, pencegah banjir, dan identifikasi bahaya pohon lapuk di sekitar SD. Soal ketujuh, dampak psikologis dan gejala trauma pada anak SD pasca bencana yaitu siswa menjadi trauma dan merasa cemas ekstrim, takut bencana terulang lagi. Gejala itu seperti mudah menangis, tantrum, dan menjadi suka ngompol. Yang ke-8, strategi trauma berdasarkan tahap kognitif operasional konkret yaitu mengajak siswa bermain terapeutik atau menggunakan media fisik, tanah liat, playground, atau Lego. Anak menyalurkan emosi negatif atau rasa takutnya secara konkret melalui aktivitas fisik, memeras atau membentuk media tersebut dengan menggambar dan mewarnai. Seperti itu, anak memperkenalkan konkret kerap kesulitan mengekspresikan trauma secara verbal abstrak dengan menggambarkan perasaan mereka. Emosi terternalisir dikonversikan menjadi wujud visual konkret yang lebih mudah dicerna dan ditangani. Soal yang ke-9 yaitu perwujudan ketangguhan masyarakat atau community resilience melalui peran sekolah. Sekolah bertindak sebagai hub atau pusat sosial dan edukasi masyarakat. Ketangguhan masyarakat wujud melalui tiga aspek. Yang pertama, pengetahuan, yaitu sekolah membagikan edukasi kebencanaan kepada siswa yang kemudian diteruskan siswa ke lingkungan rumah atau student lens disaster communication. Sekolah juga mengadakan sosialisasi kebencanaan rutin bagi orang tua siswa. Yang kedua yaitu ada sikap, yaitu mengubah pola pikir masyarakat dari responsif atau menunggu bantuan menjadi preventif dan siaga melalui imbauan dan norma budaya sadar bencana yang dibangun sekolah.
Yang ketiga itu keterampilan. Sekolah mengadakan pelatihan bersama atau gladi yang melibatkan warga sekolah, sekitar sekolah atau dinas atau BPPD setempat dan komite sekolah sehingga nanti masyarakat tanggap tahu jalur evakuasi dan teknik pertolongan pertama. Yang soal ke-10, strategi inovatif membangun budaya sadar bencana tahap ceramah yaitu membuat seperti peta bahaya rumahku. Itu tugas kolaborasi keluarga, anak bersama orang tua nantinya membuat denah rumah masing-masing, mengidentifikasi titik rawan misalnya seperti lemari tinggi yang belum diikat, kabel terbuka, dan menentukan titik kumpul keluarga saat gempa. Soal yang ke-11 adalah analisis CP kurikulum Merdeka SD terhadap muatan kebencanaan. Yang pertama pada kurikulum Merdeka khususnya IPAS fase B dan C, muatan kebencanaan itu sudah diakomodasikan pada elemen seperti pemahaman IPAS dan keterampilan proses atau misalnya materi perubahan kondisi alam, kenampakan alam, bentang alam Indonesia dan keterkaitan aktivitas manusia dengan lingkungan. Nah, evaluasi esensi mitigasinya yaitu muatan dalam CP sangat ini cukup representatif dari sisi konsep alamiah pengetahuan dasar, namun masih eksplisit terbatas pada aspek aksi keterampilan mitigasi praktis. Nah, oleh karena itu harapannya pendidikan mitigasi bencana tidak boleh berhenti pada pencapaian CP IPAS di kelas saja, melainkan harus diintegrasikan secara lintasnya disiplin atau misalnya pada kokurikulum melalui P3 atau proyek pengaturan profil belajar dengan tema gaya hidup berkelanjutan atau kearifan lokal. Soal yang ke-12 yaitu skenario mitigasi bencana yaitu micro teaching. Seperti topiknya saya mengambil mitigasi bencana gempa bumi, targetnya yaitu kelas 5, model pembelajarannya PBL, terus metodenya itu seperti simulasi, diskusi kelompok, demonstrasi. Medianya saya menggunakan video animasi gempa, maket atau alat peraga miniatur meja atau bangunan, poster langkah evakuasi, serta lagu instruksional mitigasi bencana. Skenarionya pelaksanaan kegiatan awal yaitu salam, tanya kabar, melakukan presensi, terus guru mengondisikan kelas dan mengajak siswa seperti menyanyikan lagu edukasi gempa, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk bawah meja. Nah, kegiatan intinya yaitu guru menayangkan video animasi simulasi gempa bumi saat KPM berlangsung dengan memicu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan jika lantai sekolah tiba-tiba bergetar. Organisasi dan itu siswa dibagi menjadi kelompok kecil menggunakan media maket. Siswa mendiskusikan benda-benda berbahaya di kelas dengan mencari tempat berlindung paling aman. Nah, guru itu memberikan instruksi sirine bahaya buatan siswa, mempraktikkan aksi 3S, drop, cover, hold on atau merunduk, berlindung di bawah meja atau berpegangan, lalu berbaris keluar menuju titik kumpul dengan menutup kepala menggunakan tas atau tangan. Nah, kegiatan penutupnya itu seperti refleksi bersama mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat terjadi gempa, serta penegasan titik kumpul aman. Alasan pemilih pendekatan ini siswa SD kelas 5 itu membuat pembelajaran konlet dan membuat pengalaman langsung atau experiential learning atau PBL, dan simulasi pembuatan siswa tidak sekedar seperti menghafal teori tetapi mohon refleks ketegasan atau muscle memory saat situasi darurat sesungguhnya. Nomor 13, isu perubahan iklim dan peningkatan bencana serta integritas di SD. Itu perubahan iklim meningkatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Menghubungkan sebab akibat nyata yang dekat dengan anak seperti membuang sampah plastik agar tidak banjir. Nah, nomor 14 itu ya anak rentan terpapar berita hoax, kebencanaan serta akan ada gempa susulan. Nah, itu membuat orang menjadi panik. Langkah yang digunakan guru adalah seperti melatih siswa untuk mencegah info yang valid lewat aplikasi seperti BMKG. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.